Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Kumaratunggadewi dengan NIM D5230044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Epoksidasi Minyak Jarak Pagar Jatropha L dengan katalis asam sebagai pelapis atau coating antibakteri yang dibimbing oleh dosen Dr. Insinyur Eni Budiati Sarjana Teknik Magister Engineering. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan minyak jarak pagar sebagai bahan baku terbarukan yang dimodifikasi menggunakan proses epoksidasi. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan sifat fisik dan kimia dari minyak jarak pagar sehingga dapat diaplikasikan sebagai pelapis antibakteri. Selanjutnya, slide ini menjelaskan permasalahan yang diangkat kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Saat ini, sebagian besar pelapis terbuat dari bahan petrokimia. Seperti yang kita ketahui bahwa material petrokimia memiliki performa yang baik, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar karena bahan tersebut sulit terurai secara alami. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan pelapis yang lebih higienis terus meningkat, baik dari sektor kesehatan, peralatan rumah tangga, maupun kemasan makanan. Sehingga dengan adanya permasalahan ini muncul ide untuk mengembangkan pelapis yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat memiliki aktivitas antibakteri. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan untuk permasalahan tersebut adalah potensi dari minyak jarak pagar. Minyak jarak pagar termasuk ke dalam kategori non-edible yang tidak dapat digunakan sebagai bahan pangan sehingga ketersediaannya tidak bersaing dengan kebutuhan makanan manusia. Selain itu, minyak jarak pagar juga memiliki asam lemak tak jenuh yang tinggi, yaitu sekitar 82-92 gram ikatan rangkap per 100 gram ikatan minyak. Sehingga dengan adanya ikatan rangkap ini dapat berpotensi untuk pembentukan gugus epoksi. Slide selanjutnya yaitu teori epoksidasi. Epoksidasi sendiri merupakan perubahan ikatan rangkap menjadi gugus epoksi dengan bantuan hidrogen peroksida dan juga katalis asam seperti asam sulfat. Tujuan dari epoksidasi ini adalah untuk meningkatkan sifat dari minyak jarak pagar sehingga lebih stabil untuk dijadikan pelapis antibakteri. Semakin banyak ikatan rangkap yang berubah menjadi gugus epoksi, maka akan semakin berhasil proses epoksidasinya. Oke, selanjutnya slide ini membahas tentang perbandingan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmayati menggunakan bahan baku minyak sawit yang diaplikasikan untuk biolubrikan menggunakan proses hidrolisis dan epoksidasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zhao menggunakan minyak tung untuk resin 3D printing menggunakan modifikasi akrilik rosin. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saniago menggunakan ekstrak daun jarak untuk aplikasi agen antibakteri langsung menggunakan proses ekstraksi kasar. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menggabungkan dua konsep sekaligus, yaitu epoksidasi in situ dan juga penambahan nanopartikel untuk pelapisan antibakteri. Sehingga hal inilah yang menjadi kebaruan penelitian karena sampai saat ini belum banyak penelitian yang mengintegrasikan dua konsep tersebut. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu apakah proses epoksidasi efektif, yang kedua bagaimana pengaruh suhu, waktu, dan rasio mol, yang ketiga seberapa besar optimalisasi terhadap yield dan bilangan oksidan, yang keempat yaitu bagaimana karakterisasi kimia maupun fisika dari produk pelapis, dan yang terakhir yaitu bagaimana efektivitasnya sebagai antibakteri. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, muncul tujuan yaitu satu untuk mempelajari efektivitas proses epoksidasi, yang kedua yaitu mempelajari pengaruh suhu, waktu, dan rasio mol, yang ketiga yaitu mengoptimalkan kondisi untuk yield dan bilangan oksiran maksimal, yang keempat yaitu mengkarakterisasi sifat pelapis dari epoksi, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi sifat antibakterinya. Selanjutnya yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari sisi akademik. Penelitian ini dapat memberikan data saintifik baru mengenai efektivitas kondisi operasi epoksidasi. Yang kedua yaitu dari sisi aplikasi, penelitian ini dapat menghasilkan formulasi coating yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir dari sisi industri, penelitian ini mendorong perubahan dari bahan petrokimia menjadi bahan menggunakan sumber daya terbarukan.
Oke, selanjutnya variabel yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yang meliputi suhu reaksi. Suhu di sini yang digunakan yaitu 50, 60, dan 70 derajat. Yang kedua ada waktu reaksi. Waktu di sini yang digunakan itu 20 sampai 120 menit dengan interval waktu 20 menit dan yang terakhir rasio mol per reaksi. Adapun variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yaitu volume minyak jarak pagar, konsentrasi katalis asam sulfat, volume hidrogen peroksida, dan juga kecepatan pengadukan. Yang terakhir yaitu variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bilangan oksidan dan yield, viskositas densitas, dan zona hambat aktivitas antibakteri. Oke, selanjutnya membahas tentang material dan alat yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bahan baku minyak jarak pagar, kemudian asam format, asam sulfat sebagai katalis, dan juga hidrogen peroksida untuk proses epoksidasi. Sebagai agen antibakterinya, di sini ditambahkan nanopartikel seng oksida. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk penelitian ini diantaranya adalah bola Hertiga sebagai reaktor, kondensor reflux, magnet stirrer, viskometer, piknometer, dan juga neraca analitik. Untuk pengujian antibakterinya di sini menggunakan media kultur dengan bakteri uji Staphylococcus aureus dan juga bakteri E. coli. Selanjutnya diagram alir dari penelitian ini. Fase pertama merupakan fase persiapan dan standarisasi bilangan iot. Fase kedua yaitu fase epoksidasi dengan menggunakan variasi suhu, waktu, dan rasio reaksi. Fase ketiga yaitu fase pemisahan. Fase keempat yaitu formulasi dengan penambahan nanopartikel seng oksida untuk agen antibakteri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi karakteristik dari produk yang dihasilkan dan juga uji aktivitas antibakterinya. Oke, selanjutnya prosedur inti dari epoksidasi. Jadi, sintetis epoksidasi ini dimulai dengan memasukkan minyak jarak pagar ke dalam labo leher 3 sebagai reaktor bersamaan dengan asam format dan juga katalis asam sulfat. Selanjutnya, setelah suhu sampai pada kondisi operasi yang sudah ditentukan, ditambahkan hidrogen peroksida secara bertahap untuk mengontrol laju reaksi. Selama 20 menit sekali, sampel diambil untuk memantau perkembangan reaksi. Setelah 120 menit, reaksi selesai dan sampel dievaluasi untuk menganalisis pengaruh suhu dan waktu terhadap pembentukan gugus oksiran atau gugus epoksi. Selanjutnya yaitu mekanisme antibakteri. Mekanisme yang digunakan di sini yaitu mekanisme kontak killing, di mana bakteri yang kontak dengan permukaan akan mati karena permukaan yang dilapisi oleh nanopartikel seng oksida ini dapat menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS yang dapat membunuh atau merusak membran sel dari bakteri itu sendiri. Selanjutnya, keberhasilan penelitian ini dapat dievaluasi menggunakan beberapa parameter uji berikut, seperti bilangan oksiran dengan nilai 4,5 sampai 6,5% OOC, yang kedua ada viskositas dengan nilai 500 sampai 1.500 cp, yang ketiga ada densitas dengan nilai 0,95 sampai 1,05 gram per mililiter. Semua data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti Excel maupun uji ANOVA, yang kemudian nanti hasilnya akan memperoleh titik optimum dari proses epoksidasi dan pengujian antibakteri. Selanjutnya yaitu membahas tentang jadwal pelaksanaan. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 bulan dengan pembagian waktu minggu pertama dan minggu kedua ini merupakan tahap persiapan dan karakterisasi awal bahan. Minggu kedua sampai minggu keempat merupakan reaksi epoksidasi in situ. Minggu keempat sampai minggu keenam itu merupakan karakterisasi produk baik fisik maupun kimia. Minggu ke-6 sampai minggu ke-7 merupakan formulasi penambahan seng oksida dan juga uji antibakterinya, dan minggu ke-8 merupakan analisis data dan pembuatan laporan. Target luaran dari penelitian ini nantinya akan dibuat laporan penelitian dan juga karya ilmiah dengan publikasi ilmiah SINTA. Adapun beberapa daftar pustaka yang digunakan pada presentasi proposal penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang diusulkan, minyak jarak pagar memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pelapis yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi memiliki aktivitas antibakteri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat pada sisi akademik, tetapi juga dapat berkontribusi pada sisi industri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu bapak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.